Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar saudaraku? Pada kajian ilmu kali ini akan saya kupas lebih dalam terkait beberapa keluhan saudaraku yang konsultasi dengan saya. Banyak di antara mereka yang bertanya seperti ini, Mbah, kenapa ya amalan ilmu yang saya amalkan kok tidak masuk? Ada juga yang tanya seperti ini, Mbah, kenapa ya ilmu yang sering saya amalkan saat saya praktekkan kurang ampuh? Untuk menjawab pertanyaan ini, sengaja saya kupas tuntas melalui video ini supaya saudara-saudara yang lain pun bisa menyimak dan bisa memahami terkait pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Dan harap saudaraku pahami, kajian ini bersifat umum, tidak dikhususkan hanya untuk anggota atau warga IKSP saja. Kajian ini bersifat umum, siapapun boleh meresapi penjelasan yang saya sampaikan. Karena kajian ini tidak ada kaitan membongkar rahasia perguruan IKSP. Simak baik-baik kajian ini yang saya beri judul beberapa penyebab amalan ilmu IKSPI tidak masuk dan kurang ampuh. Kenapa saya kasih embel-embel IKSPI? Sebab saya adalah warga IKS. Jadi saya berharap kajian ini mampu diresapi saudaraku warga IKSPI supaya ilmunya lebih bermanfaat. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Tetap bersama dengan saya, Mbah Budi Yunus AE, di channel YouTube Pasukan Keramat. Pasukan Keramat berperang secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Inilah beberapa penyebab amalan ilmu IKSPI tidak masuk dan kurang ampuh. Faktor pertama, kurang yakin. Keyakinan terhadap doa yang diamalkan itu sangat penting. Meski bacaan doa seakan sederhana atau mungkin seperti ucapan biasa, tapi itu adalah doa yang diajarkan dan hasil karya dari para pakarnya ilmu, dan yang otomatis bisa diyakini memiliki keampuhan yang luar biasa. Jadi yakinlah, seperti apapun bacaannya itu ampuh luar biasa. Faktor kedua adalah kurang khusyuk. Meskipun Anda sudah hafal dan tahu betul makna doa yang Anda amalkan, tetapi jika Anda kurang khusyuk, kurang meresapi setiap kata dalam mantra, meskipun Anda berusaha yakin, tetap saja percuma. Anda harus yakin dan khusyuk dalam mengamalkan doa. Faktor ketiga adalah tergesa-gesa. Faktor ini sangat penting juga. Kalau mengamalkan doa itu jangan buru-buru atau tergesa-gesa atau ingin cepat selesai. Dan saat mempraktekkan pun jangan ingin cepat dikabulkan. Sifat tergesa-gesa itu memang sifatnya manusia. Setiap keinginan maunya segera dikabulkan. Hal seperti ini sangat tidak baik dan merugikan, karena endingnya semua amalan Anda sia-sia, tidak ada yang masuk. Jadi jika Anda mengamalkan maupun praktek, jangan terburu-buru,
resapi dan nikmati segala bacaan, juga prosesnya, dan untuk hasil serahkan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Faktor keempat adalah mudah putus asa. Sifat mudah putus asa ini sering dialami para pengamal ilmu di zaman sekarang ini. Suatu misal baru mengamalkan beberapa hari ingin ilmunya ampuh, tapi setelah dipraktekkan sekali dua kali tidak berfungsi. Akhirnya berhenti mengamalkan dan sudah malas untuk mempraktekkan. Hal seperti ini sangat merugikan diri sendiri. Saran saya, jangan putus asa, terus diamalkan sampai ilmu benar-benar menyatu dengan jiwa dan raga. Juga sering dipraktekkan sampai benar-benar berhasil. Biasanya penyebab tidak manjurnya sebuah keilmuan itu ada kesalahan dalam hal praktek, atau ada yang kurang dalam hal praktek. Saran saja, teruslah dipelajari dan dicari kira-kira hal mana yang mengakibatkan doa Anda tidak manjur. Faktor yang kelima adalah prasangka dan sombong. Sifat selalu berprasangka dan sombong ini sangat mempengaruhi ampuhnya ilmu. Contohnya seperti ini. Saat Anda menjalankan ilmu Anda selalu gundah gulana, memikirkan ampuh tidak ya, sudah masuk belum ya, dan lain sebagainya. Dan selebihnya memiliki sifat yang sombong. Semisal Anda sering amalan ilmu, Anda mempraktekkan ilmu, tapi Anda pamerkan pada teman-teman Anda dan orang lain. Hal ini mengakibatkan doa Anda tidak terkabul, karena sebuah doa itu lebih ampuh apabila yang tahu hanya diri sendiri dan Allah sebagai pengabul doa. Jadi saran saya, hilangkanlah prasangka dan kesombongan agar Allah betul-betul menyaksikan niat dan tujuan Anda. Jadi niat dan tujuan Anda itu betul-betul dari dalam hati Anda, tanpa ada satupun orang yang mengetahui. Itulah beberapa penyebab amalan ilmu IKSPI tidak masuk dan kurang ampuh. Maka dari itu, agar ilmu Anda semakin ampuh, hilangkanlah sifat-sifat tersebut. Terus belajar dan berusaha. Semoga proses Anda mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Semoga kajian ini bermanfaat. Sampai jumpa di kajian ilmu berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak kajian ini dari awal sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.